Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas pengantar ekonomi pembangunan, jadwal Sabtu 9.40 dengan dosen pembimbing Mentari Ritonga SPD MPDE. Di sini kami akan membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Alfiana Alwafi, kedua, Fadila Sardita, ketiga, Fitri Anissa Zanova, dan keempat, Salsa Nabilah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan daerah, yang mana saya, Fadila Sardita, akan membahas tentang pembangunan daerah. Pengertian dari pembangunan daerah adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan dalam perkembangan daerah tersebut. Lalu, tujuan dari pembangunan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, seluruh rencana pembangunan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan di dalam daerah, dan juga bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan yang ada di pembangunan daerah dan yang dilakukan Azas atau dasar pembangunan menetapkan bahwa setiap pembangunan dilaksanakan berdasarkan azas pemerataan dan keadilan untuk yang pertama, membina dan menjaga stabilitas nasional, baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun keamanan. Kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional pada semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pemerataan. Rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan, dan kebebasan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, memenuhi keperluan pokok seperti memenuhi sandang, pangan, dan papan yang layak. Yang kedua, memiliki kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Ketiga, memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang cukup. Keempat, berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuan. Yang kelima, berperan dalam pembangunan daerah. Yang keenam, memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan pribadinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Nabilah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari maksud pembangunan daerah. Maksud dari pembangunan daerah itu adalah kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintahan pusat, daerah, swasta maupun swadaya. Secara garis besar, prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah ini terbagi atas 5. Yang pertama, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, demokrasi di semua segi kehidupan bernegara. Yang ketiga, pemerataan dan keadilan dan dapat dirasakan manfaatnya. Yang keempat, pemanfaatan semua potensi yang ada dan sesuai dengan keragaman di daerah. Dan yang kelima, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pusat. Secara umum, pembangunan daerah ini terbagi juga atas 5. Yang pertama, peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri. Yang kedua, peningkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil merata. Yang ketiga, pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian. Yang keempat, pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ekososbud dan kualitas lingkungan. Dan yang kelima, membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pelaku pembangunan daerah. Yang pertama, pemerintah daerah. Yang kedua, badan hukum swasta.
Yang ketiga, pemerintah provinsi. Yang keempat, pemerintah pusat dengan dana sendiri atau dana lain. Yang kelima, organisasi internasional dan negara lain. Nah, itulah dari pembahasan dari kami tentang pembangunan ekonomi daerah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.